selamat malam. Pemirsa Nusantara TV kembali di segmen Tanya Jeng Ayu. Fenomena sound horeg terus menyita perhatian masyarakat hingga meresahkan. Nah, sebelum Jeng Ayu buka data, kita akan simak video berikut ini terlebih dahulu. Nah, pemirsa gimana pas sudah lihat video barusan? Jadi, video itu adalah rangkuman kejadian terkait dengan sound horeg di Indonesia. Setelah sempat viral, seorang wanita di Pati, Jawa Tengah menjadi korban amukan sejumlah pemuda. Wanita tersebut diintimidasi usai protes karena terganggu bisingnya suara sound horeg yang digunakan untuk pawai sedekah bumi. Lalu, sound horeg juga ada atraksi di lautan. Tentu saja aksi ini mendapatkan kecaman dari pemerhati lingkungan. Kenapa enggak? Karena dianggap suara menggelegar yang dikeluarkan dianggap dapat merusak ekosistem laut. Tak hanya itu, hewan laut yang biasanya berkomunikasi melalui suara seperti paus tentunya akan terganggu. Dan tak habis di situ pemirsa, bahkan sound horeg ini menelan korban. Sebanyak 2 orang tertimpa sound di Bondowoso, Jawa Timur. Sementara ada lagi kasusnya, 1 orang terpental gelantungan dari atas sound horeg di Pati, Jawa Tengah. Lalu sebenarnya apa sih sound horeg itu? Kita akan buka data berikut ini. Nah, ini adalah gambarnya. Pemirsa bisa lihat gambar di sini. Jadi yang disebut dengan sound horeg itu adalah kumpulan sound system. Dan sound systemnya ini tuh nggak cuma satu ya pemirsa, tapi berpuluh-puluh, banyak banget. Dan ini merupakan salah satu tradisi di Pulau Jawa. Jadi untuk orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa sih pasti udah gak asing dengan yang namanya sound horeg dan pasti tahu. Dan untuk definisinya bermacam-macam nih, karena dia menampilkan sound system dalam ukuran yang besar, terus dibarengi dengan sejumlah karnaval. Biasanya tuh banyak sekali warga-warga atau masyarakat yang mereka ikut pawai seperti ini nih, kayak gambar ini. Ada yang sampai naik-naik. Dan uniknya, sound horeg ini, kumpulan sound ini dibawa menggunakan mobil truk biasanya. Dan di atasnya pasti banyak masyarakat yang ikut, bahkan nggak cuma di atas mobilnya. Nih, banyak masyarakat yang di bawahnya juga ikut pawai. Dan ini biasanya digunakan untuk pesta rakyat. Biasanya ada di hajatan-hajatan, terus ada juga pas ada pawai-pawai. Pokoknya yang butuh
keramaian-keramaian, kehebohan-hebohan yang bombastis, fantastis, dan butuh suara yang besar, pasti menggunakan sound horeg ini. Terus kenapa sound horeg ini bisa jadi masalah? Sebenarnya kalau sound systemnya nggak jadi masalah sih, karena kita juga tahu bahwa sound system ini memang fungsinya itu adalah untuk membuat suara terdengar lebih keras. Tetapi yang jadi masalah adalah sound horeg ini karena dia jumlahnya yang banyak nih. Bisa kita hitung ini dalam satu mobil aja ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dikali 3. Buset, berapa tuh? 60, 63. 63 sound system. Wah, lumayan juga ya ternyata. Kita kali deh. Tadi nih, Jeng Ayu dapat data dari tim Jeng Ayu yang udah nyari harganya nih pemirsa. Jadi ternyata harga satu sound system ini dibanderol dengan harga sekitar 10 sampai 15 juta. Ini yang murah, belum yang mahal. Yang mahalnya ada 25 sampai 30 juta. Kita ambil yang murahnya dulu. Ya katakanlah ini 10 juta. 10 juta kali 63 sound. Wow, 630 juta. Wah, kayaknya ini bisnis yang cukup lumayan juga ya. Pantesan nih peminatnya banyak. Dan untuk harga sewanya nih pemirsa, harga sewanya juga gak murah. Jadi ternyata untuk sewa sound horeg ini, sekali sewanya dibanderol dengan harga 15 sampai 35 juta. Tapi ini tergantung ukuran ya. Kayaknya kalau menurut Jeng Tiwi kalau yang gede ini nggak mungkin sih di harga 15 sampai 35 juta. Kalau yang ini masih bisa nih. Nih. Oke, sampai sini udah tau lah jadi bedanya sound horeg itu apa. Dan ya dalam Kamus Bahasa Jawa Indonesia juga yang namanya horeg itu berarti bergerak atau bergetar. Jadi si sound system ini bergerak karena dibawa di mobil itu. Terus diiringi oleh warga-warga yang ikut di belakangnya. Terus kenapa sih yang jadi masalah? Kok bisa-bisanya sound horeg itu dibilang haram? Nah ini dia. Jadi setelah terjadi pro dan juga kontra, lebih banyak kontranya sih sebenarnya dari hasil video-video tadi pun juga menunjukkan akhirnya kemarin di dalam forum 1 Muharram di FSM di Pondok Pesantren Besuk Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, para kiai, santri, ada lebih dari 50 pondok pesantren se-Jawa dan Madura sepakat untuk mengeluarkan fatwa bahwa pertunjukan sound horeg haram secara mutlak. Lah, kenapa haram? Kan cuma nampilin musik doang, cuma suara-suara keras tentang musik doang. Nah, kita lihat data berikut ini. Ini dia. Jadi sound horeg disebut haram bukan karena dia menampilkan suara keras ataupun musik yang bikin haram, enggak ya pemirsa. Tetapi sound horeg ini nih bukan soal suara aja, tetapi paket hiburan yang diusungnya yang justru jadi masalah karena di dalamnya itu ada jogetan liar, satu, terus ada campur baur muda-mudi. Dan bukan hiburan yang mendidik, justru malah merusak. Jadi sebenarnya yang ditekankan adalah dalam acara sound horeg ini banyaknya itu gara-garanya bukan musik, sekali lagi bukan musik ya ingat. Tetapi gara-gara banyak banget yang joget-joget gak pantas. Pakaiannya juga gak pantas. Ditambah mereka, mohon maaf sekali ini ya, sambil minum minuman keras. Itu yang jadi permasalahan dan dianggap nantinya khawatirnya akan memberikan dampak negatif untuk generasi penerus bangsa. Dan hal ini nggak cuma dikatakan oleh kiai yang pengasuh pondok pesantren Besuk aja. Hal ini juga didukung oleh MUI. Nah, Ketua MUI Jawa Timur juga mendukung keterangan dari tadi salah satu pengurus pesantren yang menjadi perwakilan atas adanya forum 1 Muharram yang akhirnya dengan sepakat para kiai perkumpulan ada 50 lebih dari pondok pesantren se-Jawa Timur dan juga Madura yang sudah menyepakati bahwa sound horeg adalah haram dan ini juga didukung oleh Ketua MUI Jatim. Nah, di sini juga Ketua MUI Jatim menyebut bahwa keberadaan sound horeg banyak menimbulkan
mafsadat dan juga mudarat yang nyata seperti kebisingan ekstrim. Benar banget. Tadi kan di video yang pertama juga gara-gara ada warga yang merasa kebisingan nyampe diintimidasi loh. Padahal ya wajar dong kalau kita protes karena terlalu berisik kan. Nah, kemudian Son Horeg menjadi tontonan yang tidak pantas karena berjoget laki-laki dan perempuan. Karena jogetnya nggak cuman gini-gini doang nih pemirsa. Tapi ya gitulah pokoknya nanti bisa dicari ya. Soalnya Jeng Ayu nggak bisa joget nih. Nah oke. Selain itu Son Horeg juga menimbulkan perilaku amoral. Tuh. Dan potensi kejahatan lainnya. Karena nih pemirsa pasti juga setuju. Rata-rata di Indonesia kejadian-kejadian kriminal itu ataupun kecelakaan berawal dari apa? Minuman keras, miras. Nah itu penyebabnya. Di dalam Son Horeg ini banyak banget orang-orang yang kobam-kobam. Biasa ya gitu-gitu. Jadi itu disebut haram. Oke, kita next. Ih, tumben banget ya, lancar banget ya pemirsa. Nah, ini dia. Nih, tuh. Lihatlah dunia ini. Ini aja ngapain ada boneka begini. Coba mbaknya tuh pakaiannya aduhai tuh. Terus ada tato-tatonya. Ini nih Son Horegnya. Terus ini nih mas-masnya di belakang yang ikut pawai. Ini yang ditakutkan, dikhawatirkan memberikan dampak negatif untuk generasi penerus bangsa. Apalagi ya Indonesia kan sedang berusaha untuk menjadi generasi emas 2045. Nah jadi gak heran ya. Lanjut lagi sebelah sini nih. Konser di laut. Bawa sound system. Ini sih selain mengganggu ekosistem di laut ya. Ini juga membahayakan para penumpang-penumpangnya ini sih. Karena ini kan kita nggak tahu nih bobotnya berapa si puluhan sound system ini. Terus dinaikin di satu kapal, belum lagi ada orang-orang. Ini kalau over bebannya, terus terguling, bisa tenggelam di sini. Jadi dari penjelasan ini udah jelas ya, kenapa Son Horeg itu haram. Sekali lagi ditekankan bukan karena musiknya, tapi memang karena embel-embel di belakang ya. Nah, tadi kan udah dapat keputusan dari para pemangku kebijakan dan perwakilan dari pondok pesantren yang didukung oleh MUI. Bahkan Pemprov Jawa Timur juga sudah mendukung dan meminta untuk supaya pemerintah daerah bertindak tegas. Dan nantinya si Son Horeg ini akan dilarang digunakan lagi di dalam acara apapun di Jawa Timur. Sedih nggak sih pemirsa? Ada sebagian netizen yang bilang sedih karena ini hiburan rakyat. Kenapa kok dibatas-batasin untuk rakyat berbahagia? Kok jahat banget? Sebenarnya balik lagi kalau nggak ada yang joget-joget kayak gitu, terus nggak sambil minum. Kalau nggak sambil miras, itu pasti nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaan terus gimana dong kalau misalnya ini ditutup? Para pengusaha-pengusaha yang punya ini rugi dong. Udah beli beratus-ratus juta untuk sound system, nggak dibolehin. Nah ini yang uniknya, jadi para pelaku usaha sound system di Malang, khususnya di Jawa Timur juga justru merespon santai aja mereka, santuy aja. Karena mereka juga menyatakan selama ini mereka hanya menyediakan jasa aja, jadi mereka hanya menyediakan sound systemnya aja. Terkait ada yang bawa beginian, atau ada yang pawai-pawai mas-mas, atau ada yang mimi-mimi kayak gitu, itu katanya sudah di luar dari mereka. Tapi tetap karena sekarang udah diharamkan alias haram, jadi mereka berharap nantinya sound Horeg ini nantinya itu nggak hanya dipandang negatif lah. Karena sebenarnya ini juga ada positifnya. Kegiatan ini turut memberikan manfaat khususnya bagi UMKM. Ya mari-mari kita doakan yang terbaik ya pemirsa, semoga apapun nanti keputusannya kita berharap yang terbaik. Tentunya kita akan terus mendukung program dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia Emas, generasi Indonesia Emas 2045 dengan menjaga generasi penerus bangsa tentunya. Dan ya udah selesai nih pemirsa. Oke, kita tutup Tanya Jeng Ayu malam ini. Sampai ketemu di Tanya Jeng Ayu berikutnya. Tapi
Jangan kemana-mana, usai jeda kita masih akan ada beberapa informasi menarik dari luar negeri. Tetaplah bersama kami di NTV Today.